Episode 19, Darah di Balik Seragam. Namanya tidak pernah disebut dalam berita. Tapi aku tahu siapa dia. Seorang perwira berpangkat menengah. Dialah yang datang pertama kali ke TKP malam itu, bukan untuk menyelamatkan, tapi menyapu bersih jejak. Ia bicara pelan pada para pelaku, menyuruh mereka menyembunyikan barang bukti, lalu membuat laporan bahwa aku hilang karena masalah pribadi. Ia bahkan mendatangi keluargaku, memberikan harapan palsu bahwa aku akan ditemukan. Tapi semua itu hanyalah bagian dari rencana kotor, bagian dari kuasa yang dibungkus seragam. Bertahun-tahun dia hidup tenang, dapat promosi, seragamnya selalu bersih. Tapi kini, darah mulai menolak diam. Setiap kali ia mengenakan seragam dinas, muncul bercak merah samar di bagian dada kiri, tepat di atas jantung. Awalnya kecil, seperti noda tinta. Tapi semakin ia abaikan, semakin lebar, semakin merah, semakin nyata. Ia mencuci sendiri seragamnya, merendamnya dalam larutan pemutih, bahkan membakarnya. Tapi darah itu selalu kembali di seragam baru sekalipun. Dan hanya ia yang bisa melihatnya. Lambat laun, ia tak tahan. Ia berhenti mengenakan seragam, datang ke kantor dengan pakaian biasa, beralasan sakit kulit. Tapi bahkan di balik pakaian dalamnya, ia merasa basah. Dan ketika ia berdiri di depan cermin, ia melihat tetesan darah jatuh perlahan dari dagunya ke lantai, padahal wajahnya tak terluka. Malam-malamnya dipenuhi mimpi tentang laporan yang ia sobek, saksi yang ia bungkam, dan wajahku yang terus menatap dari jendela ruang interogasi, tanpa suara, tapi penuh tanya. Suatu pagi, ia ditemukan duduk sendiri di kantor, mata melotot, mulutnya penuh kapas, dan telapak tangannya menekan kertas tua yang sudah kusam. Itu adalah laporan asliku, yang dulu ia sembunyikan. Tak ada yang tahu dari mana kertas itu muncul, karena semua berkas telah dihapus dari sistem. Tapi aku tahu, kertas itu tak pernah hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk muncul kembali, bersama rasa bersalah yang tak pernah benar-benar mati. Kini, ia tak bisa bicara. Mulutnya terkunci. Dan setiap malam, ia mendengar suara langkahku menyusuri lorong kantor yang sepi. Aku adalah Vina. Dan untuk mereka yang menggunakan kuasa untuk membungkam kebenaran, ingatlah, darah tidak bisa dibasuh oleh jabatan. Ia akan tetap muncul, meski disembunyikan. Ia akan tetap berbicara, meski tak ada suara. Karena keadilan sejati menembus seragam, pangkat, dan dinding-dinding kebohongan.